keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita akan membacanya di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma itu, pada saat itu dia katakan demi kemurahan Allah, dia menasihatkan supaya orang-orang percaya itu, jemaat-jemaat Tuhan, mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ada 3 hal yang menjadi penekanan di situ: persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang menarik di sini, saudara-saudara, Paulus memulai kalimatnya dengan karena itu. Apa yang dimaksud? Apa arti dari karena itu? Saudara, maksudnya begini, karena itu, karena Alkitab kita ini kan dulunya itu Alkitab asli itu, catatan-catatan Alkitab itu tidak pakai nomor-nomor, tidak pakai pasal-pasal. Nah, kalau kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya, dia katakan karena itu apa? Artinya pada pasal sebelumnya Paulus berbicara tentang anugerah atau kasih karunia. Pada pasal mulai dari pasal 1 sampai pada pasal yang 11 dia berbicara tentang kasih karunia. Nah, jadi dia menjelaskan tentang kasih karunia. Kasih karunia karena kita beriman kepada Tuhan, kita diangkat dari kematian. Itu tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun juga selain salib Kristus. Kita diangkat dari kematian, dipindahkan kepada keselamatan. Nah, makanya Paulus katakan dalam surat Roma ini, dia katakan karena itu saudara-saudara. Karena artinya apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan, kita wajib mempersembahkan hidup kita ini. Kita wajib mempersembahkan tubuh kita ini. Karena apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama-tama, ketika Tuhan menyelamatkan kita, yang pertama-tama ketika kita percaya, kita itu dihidupkan kembali. Artinya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita belum berbalik kepada Tuhan, itu artinya kita ada dalam tanda kematian. Nah, ketika kita percaya, yang pertama-tama dikerjakan oleh Tuhan itu, ketika kita percaya, kita dikatakan dihidupkan kembali. Makanya dalam surat Efesus pasalnya yang kedua,
Itu Paulus katakan, dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Tetapi karena kasih karunia lewat iman, kamu dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihidupkan kembali. Kemudian kita dikuduskan dan kita dianggap layak. Makanya ketika kita dipindahkan, kita dihidupkan kembali oleh Tuhan, kita dikuduskan. Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu itu. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita ini yang sudah dikerjakan oleh salib Kristus menjadi hidup, menjadi tubuh yang hidup, menjadi tubuh yang kudus, dan menjadi tubuh yang berkenan. Itu semata-mata dikerjakan oleh salib Kristus. Tetapi ketika kita hidup di dalamnya, tentunya kita tidak bisa menjadi orang yang acuh tak acuh, menjadi orang Kristen yang cuek. Yang penting saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Itu juga satu hal yang berdosa. Itu menjadi tidak berkenan malah kita kepada Tuhan, karena kita tidak melakukan apa-apa. Bukan kita melakukan supaya kita selamat, kebalikannya, kita sudah diselamatkan karena kita percaya di dalam keselamatan itu kita punya tanggung jawab yang besar. Kita harus hidup dalam ketaatan, kita harus hidup dalam kekudusan untuk kita mempersembahkan hidup kita ini. Karena itu bukan hasil upaya kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang besar. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau hidup dalam ketaatan, kita mau hidup dalam kekudusan, agar hidup kita ini menjadi berkenan kepada Allah, bukan karena kekuatan kita lagi, tapi itu semata-mata oleh kasih karunia. Jadi saudara, yang menjadi pesan firman Tuhan, kita harus menghormati kasih karunia Tuhan. Kita menghormati salib Kristus. Mata kita selalu memandang kepada salib Kristus, agar kita mampu hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, itu menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami semua agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan hari-hari ini kami boleh menjunjung tinggi pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menghidupkan kita kembali, yang telah menguduskan kita dan menganggap kita menjadi layak, agar kami pun dapat mempersembahkan hidup kami ini kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.